Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan semua anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi pada saat ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian Toraja edisi Jumat 14 November 2025 dari kitab Nabi Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami semua. Kami boleh bersama-sama akan menikmati hari ini, semuanya itu karena pertolongan-Mu. Sebelum kami memulai hari ini, kami akan bersama-sama dikuatkan oleh firman-Mu. Tuhan berkati kami, lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Inilah doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Nyanyian syukur atas keselamatan firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gentar, sebab Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kamu akan menimba air dengan kegerangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu, kamu akan berkata, Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab agunglah yang Maha Kudus, Allah Israel di tengah-tengahmu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, tema perenungan kita di pagi ini, Allah itu keselamatanku. Hal yang paling membahagiakan dalam hidup kita orang percaya ialah bahwa kita telah diselamatkan. Di Yohanes 3 ayat 11 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan kita pada saat ini. Bacaan kita ini merupakan sebuah nyanyian pujian kepada Allah untuk mensyukuri pemulihan yang dianugerahkannya bagi umatnya. Dan bukan hanya itu, ia juga memberikan penghiburan dan keselamatan. Tuhan memang murka atas dosa, namun oleh kasih-Nya yang besar ia memulihkan umat-Nya. Meskipun orang Israel kembali tidak taat, tidak setia, tetapi Tuhan mengasihi mereka dan memulihkannya. Oleh karena itu, di ayat 2, Yesaya menyatakan kepada umat Tuhan bahwa keselamatan dari Allah adalah anugerah yang diberikan kepada umat-Nya melalui iman dan percaya kepadanya. Allah adalah sumber keselamatan dan kekuatan. Untuk itu, kita diajak untuk mengandalkan Allah dalam setiap situasi kehidupan kita dan tidak perlu takut, sebab Allah akan selalu ada bersama kita dan memberikan kekuatan dan perlindungan bagi kita umat-Nya. Di ayat 4-6, kita diajak untuk selalu mengucap syukur dan menaikkan pujian kepada Allah yang adalah sumber keselamatan itu.
Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, kita harus senantiasa menghidupi dalam kehidupan kita keselamatan dan pemulihan dari Allah itu, dengan mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan kita dan juga senantiasa bersyukur kepadanya. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk senantiasa menghidupi keselamatan dan pemulihan dari Allah kita. Amin. Mari kita kembali bersyukur dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya akan senantiasa mengokohkan iman kami atas keselamatan dan pemulihan yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan senantiasa menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga akan senantiasa dilimpahi syukur dan sukacita. Sehingga dalam kehidupan kami akan senantiasa memuliakan Engkau. Tuntun kami ya Tuhan, untuk hidup mengandalkan Engkau dan senantiasa bersyukur kepadamu. Tuntun kami juga di sepanjang hari hidup kami hari ini. Tuhan tolong kami, biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, Tuhan menolong kami. Tuhan menguatkan kami untuk mengerjakan itu. Sehingga setiap hal yang boleh kami kerjakan, Tuhan boleh buat berhasil. Dan dari dalam semuanya itu, kami akan menikmati berkat Tuhan, dan kami juga akan senantiasa memuliakan Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam pertumbuhan perkembangannya, juga yang sedang menuntut ilmu, Tuhan tolong, biarlah dalam lindungan Tuhan, mereka akan senantiasa hidup dengan takut akan Tuhan. Tuhan juga yang akan senantiasa menopang orang tua kami yang dalam lanjut usia, biarlah dalam tepangan Tuhan, mereka akan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan saja. Orang tua dan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena sakit penyakit atau dalam pergumulan yang lain, kami percaya Tuhan menolong, biarlah dalam tangan kuasa Tuhan, mereka akan senantiasa dipulihkan, mereka akan senantiasa dihiburkan. Pemerintah kami Tuhan tolong, biarlah mereka boleh memerintah kami dengan hikmat dari Tuhan saja. Setiap orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil-Mu dimanapun Tuhan tempatkan, kiranya Tuhan juga yang akan menguatkan mereka, menguatkan langkah mereka untuk menjadi pemberita Injil-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi.